lagi sama Miss Leslie, an English teacher yang Sunda banget. Anu Sunda pisan. Di mana? Di Sub TV. Masih di Sub TV. Masih inget dong Sub TV apa? Ya, Sub teh Subhan, si Cubang, anak bungsunya Miss Leslie. Oke, sekarang kita akan bahas bahasan berikutnya, masih tentang KIKD. Ini terusan dari 2 video yang sebelumnya. Kalau kalian masih kelas 10 atau kelas 11, kalian cek di video sebelumnya, atau kalian ada di sini karena kalian pengen tahu kelas 12 belajar apa sih untuk bahasa Inggris wajib SMA atau bahasa Inggris umum atau General English level SMA sesuai KIKD Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 47. Oke, berdasarkan KIKD tersebut, KIKD itu kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu artinya materi yang harus dipelajari selama 1 tahun. Tapi karena sekarang kan boleh pilih yang mana aja, disesuaikan karena kondisi pandemi, jadi gurunya tidak perlu harus menyampaikan semuanya. Jadi pilih yang penting-penting aja, yang lebih esensial, yang kira-kira siswanya belum tahu. Boleh cuman 1 atau 2 mungkin setiap semester, tapi jadinya lebih fokus gitu. Tapi ya tetap harus tahu juga loh semuanya harusnya apa yang diajarin gitu sebagai pengetahuan. Oke, kelas 12 ini materinya hanya 7. Kalau kelas 10 dan 11 kan ada 9. Seperti biasa KIKD terakhirnya lagu. Kita bahas berarti yang 6, 3.1, 4.1, 3-nya masih tentang pengetahuan, 4-nya jadi kodenya ada 3, ada 4. 3-nya pengetahuan, 4-nya keterampilan atau praktek. Nah, untuk pengetahuan, pertama adalah menawarkan jasa. Apa sih menawarkan jasa? Menawarkan tuh namanya offering. Ini mirip-mirip dengan kelas 11. Kelas 11 bahasa Inggris wajib kelas KIKD 3.1 itu sama, ada menawarkan. Ini menawarkan jasa. Misalnya ada seseorang yang terlihat kerepotan membawa buku lalu Anda ingin menawarkan bantuan. Ingat ya, kalau Anda menawarkan bantuan berarti subjeknya harus saya atau kita atau kami gitu. Jadi ada Andanya yang terlibat. Subjeknya jangan you. Kalau misalnya subjeknya you berarti Anda minta tolong sama orang lain. Jadi misal, dapatkah saya membantu Anda? Nah, itu pasti menawarkan. Tapi kalau Anda tidak pakai saya, jadi Anda pakainya Anda, you, jadi kalimatnya begini, can I help you? Itu berarti karena I depannya berarti Anda menawarkan diri. Dapatkah saya membantu Anda? Gitu, can I help you? Gitu. Tapi kalau misalnya I-nya diganti pakai you, can you help me? Nah, itu mah bukan menawarkan jasa. Jadi Andanya meminta tolong sama orang lain, can you help me? Tiasa tengah bantuan Amdi gitu, can you help me? Nah, jadi harus bisa bedain ya, hati-hati ya penempatan subjeknya. Apakah ini harus pakai I atau pakai you. Terus berikutnya 3.2 dan 3.2, 4.2, 3-nya pengetahuan, 4 keterampilan. Ini tentang application letter. Application letter adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja versi bahasa Inggris itu seperti apa sih? Ingat ya, surat lamaran kerja pasti udah kebayang formatnya di bahasa Indonesia seperti apa. Ada tanggal surat, ada tujuan surat, ada salam pembuka, ada 3 paragraf biasanya. Paragraf pertama berisi opening, itu dikasih tahu Anda dapat infonya dari mana. Nah, terus tujuannya Anda mau ngapain? Kirim suratnya mau ngapain? Untuk melamar bagian apa? Misal, di paragraf kedua isinya adalah pengalaman Anda, sekilas tentang Anda. Karena lengkapnya kan ada di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Oh iya kan, si application letter itu sepasang dengan kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, surat lamaran kerja sepasang dengan daftar riwayat hidup. Nah, di paragraf kedua ada yang tadi sekilas tentang Anda. Di paragraf ketiga adalah harapan Anda untuk diterima dan bilang Anda kapan aja bersedia untuk di interview gitu, dan ucapan terima kasih. Baru wassalam, ada tanda tangan Anda, jangan lupa dikasih nama di bawahnya. Itu application letter. Terus kalau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, poin pentingnya adalah sebetulnya 3. 1, your educational, your personal identity, identitas pribadi Anda tes saha, who you are, where and when,
where you born, Anda kapan lahirnya, di mana, terus apa lagi ya, mungkin golongan darah dan sebagainya. Ambil poin-poin pentingnya saja untuk di personal identification, personal identity. Kedua adalah educational background, latar belakang pendidikan. SD Anda di mana, dari tahun berapa sampai berapa, SMP, SMA, kuliah gitu. Terus berikutnya adalah working experience, pengalaman kerja. Anda tuh pernah kerja di mana aja gitu, sebagai apa? Apakah sekarang masih bekerja? Kalau misalnya iya, sekarang Anda masih bekerja, Anda nanti tulisnya present. Berarti misalnya February 2021 until present. Berarti saat Anda melamar, Anda tuh sebetulnya masih bekerja di perusahaan lain. Itu. Kalau mau ada satu lagi, intinya sebetulnya 3. Kalau mau ditambahin satu lagi namanya skill. Diulang ya. Pertama personal identity atau personal information, informasi pribadi Anda. Keduanya educational background. Ketiganya adalah tadi apa ya? Working experience. The last one is skill, kemampuan Anda. Nah, kemampuan Anda misalnya mampu berbicara dengan lancar bahasa Inggris, mampu ini, mampu itu, yang kira-kira akan menguntungkan perusahaan, silahkan cantumkan. Gitu, itu untuk kurikulum vitae. Terus application letter pokoknya sekali lagi sepasang ya. Ada application letter dengan kurikulum vitae. Oh iya, kalau iklannya namanya job advertisement. Job advertisement, iklan lowongan pekerjaan. Atau job vacancy boleh, job vacancy, lowongan kerja. Berikutnya adalah caption text. Caption itu adalah keterangan gambar. Ini sih sebetulnya sudah sering kalian lakukan. Sehari-hari sudah sangat terbiasa dengan caption. Anda posting di IG, bikin status WhatsApp. Biasanya kan ada gambarnya, ada tulisannya kan? Nah, si tulisan itu berarti menerangkan si gambar itu. Tapi kadang mah kita suka nggak nyambung ya. Postingnya foto apa? Tulisan mana? Sebetulnya sih boleh-boleh aja. Tapi kayaknya kalau sudah belajar caption, gimana kalau kita bikin captionnya lebih nyambung, lebih berisi. Kadang kan suka gini, bikin caption teh, posting foto, sagelis-gelis, tulisan di handapnya teh, misalnya indahnya dunia, ada boleh aja sih indahnya dunia ya, atau selamat siang semuanya. Si foto nate, foto Anda lagi berdiri gitu, lagi pose, rasanya kurang bermakna ya. Coba bikin caption yang lebih menarik gitu, yang lebih berbobot, lebih berisi. Kunci caption yang baik adalah mengikuti 5W 1H sebetulnya. Kuncinya ada what-nya, ada when-nya, ada where-nya, di info yang lengkap. Caption itu bisa di mana aja sih? Bisa di surat kabar, bisa di buku pelajaran, bisa di media sosial, atau bahkan di televisi, atau di film-film. Maksudnya misalnya ada berita, di layar itu ada seseorang seperti yang sedang diwawancara, lalu ada tulisannya di bawahnya, keterangan bahwa kalau tidak ada keterangannya kan kita bingung ya, itu tes siapa kalau misalnya nggak terkenal. Kalau ada keterangannya, oh itu tes itu, oh dia tes sebagai ini dan seterusnya. Atau ada kejadian apa, ada gunung, misal gunung di shoot gitu, di layarnya ada tampilan gunung, tapi kan jadi nggak jelas ini teh gunung apa gitu. Tak, kalau ada penjelasannya berarti jadi lebih jelas, dan itu namanya caption. Pokoknya caption itu memperjelas gambar, memperjelas tulisan. Bisa bolak-balik ya, memperjelas gambar atau memperjelas tulisan. Berikutnya adalah news item. News itu berita, item itu bagian, jadi bagian berita. Apa sih yang boleh diberitakan di news item? Kejadian penting pada hari itu. Boleh nggak kalau kejadian lama diceritakan kembali? Boleh, kan kejadian lama diceritakan kembali jadi kejadian penting. Nah, berarti news item itu boleh. Genre statementnya apa? NBS saya bilangnya, newsworthy event, background event, sources. Newsworthy event itu adalah berita pentingnya apa, background itu latar belakangnya, sources itu sumbernya. Sumbernya boleh dari para ahli, boleh dari saksi mata. Misalnya ada kecelakaan, saksi mata nasaha diwawancara, and then the sourcesnya misalnya dari DLL aja, misal bapak siapa gitu diwawancara, atau polisi, itu berarti dia sourcesnya gitu. Terus yang berikutnya nanti akan belajar tentang if clause.
If clause itu kalimat pengandaian, misalnya jika saya bla bla bla, maka saya bla bla bla, atau saya akan bla bla bla. If I have a lot of money, I will buy you a lot of candy. Misal, jika saya punya banyak uang, saya akan belikan Anda banyak permen. Gitu. Terus apa lagi? 3.6 ada procedure text. Untuk procedure text kelas 12 ini berhubungan dengan teknologi dan tips manual. Manual tuh penggunaan alat. Jadi nanti ada alat teknologi, Anda kasih tahu tuh penggunaan alat teknologinya harus seperti apa step-stepnya gitu. Kalau dulu kan lebih ke masak-masak ya. Masak sih boleh aja, jadi maksudnya ke tips. Ada juga tips. Jadi tips ini misal cara membersihkan kain dari minyak dengan mudah. Nah, itu berarti tips. Ini kalau ini how to operate a washing machine. Nah, itu pasti manual penggunaan alat. Gitu. Yang berikutnya ya song lyrics seperti yang sering dibahas ya. Oke, itu adalah tentang bahasa Inggris wajib kelas 12 menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 47 bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris wajib atau general English. Kita ulang lagi. The first one is menawarkan jasa. The second one application letter. The third one caption text. The fourth one news item. The fifth is if clause. The sixth is procedure text. The seventh is song lyric. Mudah-mudahan setelah tahu apa yang akan dipelajari, Anda bisa belajar sendiri dan mempersiapkan lebih baik. Gitulah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Ikutin terus Sub TV. Masih terus belajar bersama Miss Lesi, guru bahasa Inggris yang Sunda banget. Semoga menginspirasi. Keep learning, entertaining, and inspiring. Sudah ya? Dah, assalamualaikum. Nanti ketemu lagi di video berikutnya.